Salam jumpa kembali dalam pelajaran mata kuliah pembimbing PB khusus untuk jurusan PAK STT Amsterdam Medan. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas tema sejarah gereja mula-mula. Sebelum kita memasuki perkuliahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami bertemu kembali dalam mata kuliah pembimbing PB ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sejak awal hingga akhirnya, sehingga dapat memahami pembimbing PB untuk menjadi bahan bagi kami memahami isi kitab suci dalam proses studi kami selama di kampus STT ini. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, kita akan melihat bagaimanakah sejarah gereja mula-mula itu. Hari ini kita akan mempelajari sejarah gereja mula-mula ini. Bagaimanakah sejarah gereja mula-mula itu? Kita akan masuk pada latar belakang sejarahnya. Nah, dalam latar belakang sejarah gereja mula-mula ini, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan perintah kepada para muridnya untuk pergi ke Yerusalem dan menunggu di sana sampai Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus itu, Yesus berjanji akan memperlengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga ke ujung-ujung bumi. Nanti kita baca Kisah Rasul 1 ayat 1-11. Jadi janji itu digenapi oleh Kristus dan perintah itu ditaati oleh para murid-muridnya. Itu yang kita lihat. Lalu permulaan gereja itu, kita lihat. Kata gereja atau jemaat dalam bahasa Yunani disebut dengan ekklesia, yang berasal dari kata kaleo, artinya aku memanggil atau aku memerintahkan. Jadi secara umum ekklesia diartikan sebagai perkumpulan orang-orang. Jadi ekklesia itu perkumpulan orang-orang. Tetapi dalam perjanjian baru arti kata itu adalah pertemuan orang-orang Kristen sebagai jemaat untuk menyembah kepada Kristus. Definisi lain bisa disebut dengan bahwa eklesia itu adalah orang yang dipanggil keluar bersama-sama untuk menyembah Kristus. Keluar dari mana? Keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Nah, amanat agung yang diberikan Yesus sebelum kenaikan ke surga dalam Matius 28-19-20 betul-betul dengan setia dijalankan oleh murid-muridnya. Sebagai hasilnya lahirlah gereja atau jemaat baru. Baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, juga di berbagai tempat di dunia atau ujung-ujung dunia. Nah, sekarang kita melihat dulu gereja di Palestina. Nah, gereja di Palestina ini lahir di Yerusalem. Nanti kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi gereja di Palestina itu lahir pertama di Yerusalem. Dan Petrus dan beberapa murid Tuhan Yesus yang lain membawa Injil ke Yudea. Kemudian Filipus dan murid-murid lain pergi ke Samaria dan sekitarnya. Nah, itulah gereja di Palestina ini. Jadi lahir di Yerusalem, kemudian Petrus membawa Injil ke Yudea, kemudian Filipus membawa Injil ke Samaria dan sekitarnya. Kemudian
gereja di luar Palestina. Tadi itu di gereja di dalam Palestina. Sekarang itu gereja, kita lihat dulu gereja di luar Palestina. Gereja di luar Palestina itu kemana saja dibawa. Nah, Petrus membawa Injil ke Roma di luar Palestina ya. Kemudian Paulus membawa ke Asia Kecil dan Eropa. Kisah para Rasul 10 nanti 28 sampai pasal 28. Kemudian Apolos membawa Injil itu ke Mesir. Kisah para Rasul 18. Kemudian Filipus membawa ke Ethiopia. Kisah para Rasul pasal 8. Dan sebelum tahun 100 Masehi, Injil sudah tersebar ke Syria, Persia, Afrika. Kisah Rasul 9. Lalu sampailah ke ujung-ujung bumi, yaitu di Syria, di Persia, di Gaul, di Afrika Utara, di Asia, dan Eropa. Jadi jelas kita lihat tadi, gereja itu ada pertama di Palestina, kemudian gereja itu di luar Palestina. Gereja di dalam Palestina tadi di Yerusalem, kemudian di Judea, dan di Samaria. Gereja di luar Palestina di Roma, di Asia Kecil dan Eropa, di Mesir, di Ethiopia, di Syria, Persia, Afrika, sampai ke Eropa. Jadi sudah seluruh dunia Injil itu dikabarkan. Nah, setelah Injil dikabarkan, tentu tidak serta-merta semua berjalan dengan baik. Tentu ada tantangan dan rintangan. Tentu ada pertumbuhan. Nah, itu maka yang kita sekarang ialah bagaimanakah pertumbuhan dan tantangan gereja itu, baik yang di Palestina maupun yang di luar Palestina. Nah, gereja atau jemaat yang baru berdiri mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus sangat nyata hadir di tengah-tengah jemaat. Namun demikian, tantangan dan kesulitan juga mewarnai pertumbuhan jemaat mula-mula itu. Tidak ada tantangan dan kesulitan. Tapi luar biasa ketika mengalami tantangan dan rintangan, gereja semakin berkembang. Nah, apa saja tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh gereja pada saat itu? Kita melihat yang pertama ialah soal agama negara. Kaisar Agustus mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Nah, salah satu peraturan yang muncul pada masa pemerintahnya adalah penyembahan kepada kaisar sebagai dewa mereka. Jadi harus disembah Kaisar Agustus. Walaupun mereka masih diizinkan melakukan penyembahan kepada dewa-dewa asal mereka sendiri. Namun, bagi orang Yahudi ada kekecualian yang mempunyai agama Yudaisme yang menjunjung tinggi monoteisme. Mereka tidak diharuskan, orang Yudaisme itu tidak diharuskan untuk menyembah kepada kaisar. Hal ini terjadi karena mereka takut kalau orang Yahudi memberontak. Nah, kemudian kehadiran orang Kristen saat itu pada mulanya dianggap sebagai satu sekte agama Yudaisme. Artinya sangat kecil lah dari bagian Yudaisme. Lalu mereka tidak diharuskan juga menyembah kepada kaisar pada mulanya. Tetapi setelah orang-orang Yahudi terbuka memusuhi orang Kristen, lalu puncaknya adalah penyaliban Kristus, barulah pemerintahan Romawi melihat kekristenan tidak lagi sebatas sekte, tetapi sudah menjadi agama baru. Nah, sejak saat itu, keharusan menyembah kaisar pun akhirnya diberlakukan untuk orang-orang Kristen. Jadi diberlakukan untuk orang-orang Kristen. Nah, inilah tantangan waktu itu yang pertama. Jadi orang Kristen wajib menyembah kaisar. Padahal bagi orang Kristen tidak boleh menyembah patung atau apapun. Harus menyembah Allah. Itulah tantangan yang pertama.
Lalu apalagi tantangan yang dihadapi waktu itu? Tantangan yang kedua yang dihadapi orang Kristen ialah penganiayaan terhadap orang Kristen. Nah, salah satu bukti kesetiaan orang Kristen kepada Kristus ditunjukkan dengan cara setia menjalankan pengajaran Alkitab. Jadi mereka itu setia menjalankan pengajaran Alkitab dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Jadi mereka itu menolak. Jadi setia menolak. Setia menjalankan ajaran Kristen dan menolak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Karena sebab itulah orang Kristen sering harus membayar harga yang mahal demi kepercayaan mereka kepada Kristus. Antara lain adalah dengan penganiayaan. Nah, beberapa penyebab penganiayaan yang diterima oleh orang Kristen ialah karena orang Kristen menolak untuk menyembah Kaisar. Ini yang pertama. Tadi Kaisar Agustus memaksa semua orang wajib menyembah dia. Yang kedua, karena orang Kristen dituduh melakukan yang menentang kemanusiaan. Misalnya menolak menjadi tentara, mengajarkan tentang kehancuran dunia, membiarkan perpecahan keluarga. Itu tuduhan mereka. Kemudian karena orang Kristen dituduh mempraktikkan immoralitas dan kanibalisme, karena makanlah darahku, minumlah makanlah dagingku dan minumlah darahku. Jadi disebut kanibalisme. Jadi mereka menuduh orang Kristen melakukan cium kudus, bermabuk-mabukan, berdosa incest, makan darah dan daging manusia. Nah, ini tuduhan-tuduhan inilah yang menyebabkan orang Kristen dianiaya. Tetapi ketika dianiaya, apakah orang Kristen akan makin surut atau berhenti? Ternyata tidak. Semakin mereka menganiaya orang Kristen, maka apa yang terjadi? Ini yang menakjubkan. Hasil dari penganiayaan itu. Memang ada banyak orang Kristen yang mati dalam penganiayaan dan pembunuhan. Namun demikian jumlah orang Kristen tidak semakin berkurang, malahan semakin bertambah banyak. Nah, orang Kristen semakin berani, sekalipun dia niaya, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Misalnya surat Petrus, kekristenan semakin menyebar keluar dari Yerusalem, ke daerah sekitarnya, dan ke seluruh dunia. Dan kemudian orang Kristen semakin memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka betul-betul menjadi saksi yang hidup. Nah, demikian perkuliahan kita hari ini, cukup singkat. Kita hanya belajar pengantar tentang sejarah gereja mula-mula. Nanti minggu-minggu depan kita akan mendalami tentang Injil-Injil sinoptik. Di situ kita akan semakin mendalami. Ini sekarang pengantar tentang perjanjian baru satu ini sudah semakin jelas bagi kita secara komprehensif sejak awal. Lalu kemudian bagaimana rasul, lalu bagaimana pembagian kitab PB, lalu bagaimana secara gereja mula-mula sudah kita pahami sampai sekarang. Nanti kita akan masuk pada satu persatu pembahasan terhadap kitab-kitab Injil sampai nanti pada kisah para rasul. Silakan mencatat pertanyaan, menyampaikan pertanyaan di WA Group, dan kita akan diskusi di sana. Kita akan melakukan pendalaman materi di WA Group. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada pertemuan kita yang ke-6 ini. Tuhan Yesus menolong saudara memahami perjanjian baru untuk menjadi bekal saudara untuk melayani, menjadi seorang pendidik Kristen kelak di tengah-tengah gereja, bangsa dan negara. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa, karena kami boleh menyelesaikan perkuliahan hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami memahaminya, untuk modal kami memahami kitab perjanjian baru semakin mendalam. Berkati kedua orang tua kami, orang-orang yang mendukung kami dalam studi ini, supaya mereka terus mendukung kami baik dalam doa, baik dalam dana.
Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami untuk terus belajar untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yahobu menjujua horas. Ahoy.